satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, yakni dalam mencari harta kita pastikan harta yang kita miliki adalah harta yang halal. Ini menyambung kajian kita pada beberapa malam yang lewat, ya, ba'da tarawih, sebelum tarawih dan witir, kita membahas terkait dengan dampak dari riba di masyarakat. Yang mana harta riba itu harta yang kita peroleh dengan jalan yang tidak halal. Dan harta itu yakinlah akan membuat kita sengsara dunia maupun akhirat. Di dunia kita tersiksa, di mana harta itu tak bisa kita manfaatkan. Nah, lebih lagi di akhirat, harta itu akan membuat kita sengsara. Sengsara di akhirat akan mendapatkan azab dari Allah. Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, terkait dengan harta ini maka kita harus pastikan harta yang kita punyai itu memang harta-harta yang halal. Karena harta yang halal itulah yang bisa kita manfaatkan dan gunakan. Nah, ketika harta yang kita punya itu tidak halal, apa kata Nabi dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, man jama'a malan min haramin, siapa saja yang telah mengumpulkan harta dari cara yang haram, dari usaha yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan dengan harta yang haram tadi, maka falam yakun fihi ajrun, maka sekalipun infak sedekahnya tak diterima oleh Allah. Nah, ini kenapa? Karena harta yang kita punya itu harta yang haram, ya. Wa kana israhu alaih, meski kita itu bersungguh-sungguh dalam bersedekah, berinfak. Ini bukti kalau harta yang haram itu tidak bisa kita manfaatkan. Untuk infak saja itu tidak diterima oleh Allah. Makanya para ulama memaknai dalam kitab Mawsu'ah itu, misalkan harta yang harta itu dimaknai secara makna istilahnya, kullu ma yantafa'u bihil insan ayu wajhi minal wujuhis syar'iyyah. Kullu ma, setiap apa saja, yantafa'u bihil insan, yang bisa dimanfaatkan dengannya oleh manusia, ayu wajhi minal wujuhis syar'iyyah, yang diperoleh dengan jalan yang syar'i, jalan yang halal, maka itulah harta. Kalau diperoleh dengan cara yang haram, maka tak dimaknai sebagai harta karena tidak bisa dimanfaatkan. Contoh, kita punya khomar. Khomar itu kan tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena haram. Disedekahkan tidak boleh juga. Kenapa? Haram. Ya. Begitu juga harta yang lain kita peroleh dengan jalan korupsi. Apalagi ini baru-baru ini lagi viral nih Pak, tentang kasus korupsi ini. Ya. Nah, harta korupsi itu juga harta yang haram. Harta yang kalau kita infakkan maka tidak akan bisa dimanfaatkan dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pula kita yang berpikir, kalau begitu Ustaz tidak usah saya infakkan. Kenapa? Karena hartanya haram. Nah, kata Nabi dalam sabdanya yang lain, ini yang perlu menjadi renungan bagi kita sebelum kita melakukan atau berusaha mencari harta, maka pastikan harta yang kita dapatkan itu halal. Karena kalau dah haram diinfakkan tidak bisa. Bukan tidak bisa dalam artian tak boleh dikeluarkan, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak diinfakkan gimana? Kata Nabi SAW, la yu'jibuka imru'un, jangan kalian takjub dengan seseorang, man kasaba malan min haramin, dengan seseorang yang berusaha mendapatkan harta dari cara-cara yang haram. Wa in anfaqa aw tasaddaqa bihi, jika diinfakkan atau disedekahkan, lam yuqbal minhu, yang haram itu kalau diinfakkan lam yuqbal minhu, tak pernah sekalipun diterima. Kalau kita keluarkan, tak ubahnya seperti lilin. Kita hidupkan lilin, mampu menerangi, ngasih manfaat, tapi lilin tetap habis meleleh. Cahaya lilin itu bisa menerangi ruangan yang gelap. Tapi apa yang terjadi dengan lilin? Tengoklah beberapa saat kemudian.
habis tuh Pak, meleleh, tinggal tai lilin. Itu kalau kita infakkan. Kalau tidak diinfakkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau diinfakkan lam yuqbal minhu wa in amsaka lam yubarik lahu fi. Kalau tidak diinfakkan harta itu bersamanya, maka harta itu menjauhkannya dari keberkahan. Padahal kita ini Bapak Ibu mengharap betul berkah dari Allah. Berkah apa? Ziyadatul khair wal ajri. Bertambah kebaikan, bertambah pahala. Kalau terlihat ada kebaikan tapi tidak bertambah pahala, maka ini tidak berkah. Makanya ini tolak ukurnya Pak. Kalau kita banyak harta enggan mau kita keluarkan, itu sebuah indikasi perlu kita introspeksi. Ini harta yang tidak berkah. Kenapa? Karena menjauhkan kita dari pahala. Harusnya dengan kita infakkan, kita keluarkan, ya, kita infakkan dan kita keluarkan, itulah yang membuat berkah. Kenapa? Karena dengan diinfakkan mendatangkan pahala. Makanya berkah itu ziyadatul khair wal ajri. Berkahnya, kebaikannya bertambah, berkahnya bertambah, kepahalanya bertambah. Nah, itulah berkah. Maka kalau terlihat banyak, bertambah, tapi tidak mendekatkan kita pada kebaikan, tidak mendatangkan pahala dari apa yang kita punya, maka itu bukan disebut berkah, melainkan istidraj. Istidraj itu berupa azab di dunia. Bagi orang yang sadar, dia akan bersegera mengeluarkannya, membelanjakannya untuk Allah. Karena ingat ibu bapak, yang kita makan tuh jadi busuk semua, ujung-ujungnya ke septic tank. Yang dipakai ini pun tiba masanya jadi lapuk semua. Maka apa yang kekal? Yang kekal dari kita itu cuma dua, pahala atau dosa. Kalau harta itu bersama kita, tidak selamanya dengan kita. Kalau hidup 70 tahun, menjelang 70 tahun aja harta itu sama kita. Setelah 70 tahun mati kita, maka yang harta yang banyak dari punya siapa? Ahli waris. Percaya tidak? Punya ahli waris. Karena kalau sedetik berpisah ruh dari jasad kita, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, ngurus jenazah orang yang meninggal nih. Kalau dia punya harta, gunakan hartanya. Kalau tidak punya harta, tentu harta ahli wahid, ahlul musibah. Tapi kalau dia punya harta, urus jenazahnya. Setelah jenazahnya diurus, hartanya masih tersisa, maka lunasi hutang piutangnya. Dari mana harta melunasi hutang? Dari harta yang dia tinggalkan. Kalau masih tersisa, maka yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Tunaikan wasiatnya. Kalau masih tersisa setelah wasiat ditunaikan, maka laksanakan hal yang wajib berkaitan dengan harta. Mana tahu sebelum meninggal haulnya udah tiba, jatuh tempo Pak, zakat harus dikeluarkan. Itu kan wajib, maka keluarkan zakatnya. Masih tersisa, maka yang kelima dibagi kepada ahli warisnya. Lantas milik yang meninggal mana? Apa yang telah dia keluarkan? Maka hati-hati kita Pak. Maka jangan silau dengan harta ini. Kita manfaatkan selama kita masih hidup. Kalau sudah meninggal kita, maka tidak lagi bermanfaat untuk kita, kecuali ketika itu kita keluarkan. Maka ini menjadi asar seperti yang Allah jelaskan di surah Yasin, di mana inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya kami menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat semua yang telah mereka perbuat. Salatnya waktu hidup dicatat, puasanya waktu hidup dicatat, ya, infak sedekahnya waktu hidup dicatat, hadir ke majelis ilmu waktu hidup dicatat. Tapi ingat, ma qaddamu ini terbatas. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, kaitan dengan bekal kita, modal untuk masuk surga, tidak sebanding.
Contohnya sholat 5 waktu, kita jaga sejak balik sampai kita meninggal, 5 waktu kita jaga. Itu sholat 5 waktu itu tidak bisa menebus 2 biji bola mata yang ada kita pada kepala kita. Ini 2 bola mata ini tidak bisa ditebus, Pak. Tidak sebanding dengan sholat 5 waktu. Artinya apa? Kalaupun kita melakukan semua amalan yang kita lakukan waktu hidup, itu tidak cukup untuk modal bekal masuk ke jannahnya Allah. Perlu ada amalan berikutnya. Apa itu? Makanya Allah ungkapkan, naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asar-asar. Apa itu asar? Bekas-bekas kebaikan yang dilakukan oleh orang waktu hidup, dan bekas ini akan mengalirkan pahala meski yang punya sudah tak hidup. Apa diantaranya? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas." Ketika manusia itu mati, terputuslah ya semua ya qata'a amaluhu, berkaitan dengan perbuatan di dunia ini. Siapa apa yang terputus? Yang mati dengan dunia. Bukan yang dunia, orang di dunia yang hidup dengan yang mati. Makanya yang tak terputus yang mana? Cuma 3, illa min talas. Satu diantaranya kata Nabi SAW, shadaqatin jariyah. Apa itu? Kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah menurut para ulama, diantaranya Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya, adalah sedekah jariyah itu berupa, dikenal dengan istilah wakaf. Wakaf itu apa? Sesuatu yang tetap, as-subut, tetap dia. Makanya kalau sudah, selama dia tetap dimanfaatkan, mengalir pahalanya kepada si wakif yang berwakaf. Inilah asar. Satu di antara asar yang Nabi jelaskan adalah terkait harta, yakni apa yang kita wakafkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita belanjakan atau infakkan, dan itu akan mengalir pahalanya untuk orang yang telah mengeluarkannya. Itulah namanya atharohum. Maka dari itu ibu bapak, ini terkait dengan harta tadi. Oleh karena itu kita berharap ya, dan jangan sempat silau dengan harta ini, apalagi kalau harta yang haram tadi. Karena kalau haram diinfakkan tidak diterima, kalau tak diinfakkan menjauhkan dari berkah. Nah, wa in mata, jika mati pemiliknya, zadahu ilan nar. Ini jadi bekal baginya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi renungan bagi kita, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita dilatih untuk taat. Taat tidak hanya dalam urusan ibadah. Taat tidak hanya dalam urusan ubudiyah. Taat tidak hanya dalam aspek hablum minallah, tapi hablum minan nas. Kita juga harus selalu taat. Taat juga tidak hanya di saat Ramadan, atau taatnya tak hanya di siang hari. Karena kadang-kadang kan orang kalau siang hari sedang puasa, tidak mau melakukan kecurangan, tapi kalau malam tidak lagi puasa. Padahal taat itu sebulan penuh, puasa itu sebulan penuh, bukan siang hari aja. Siangnya puasa, malamnya menjaga juga. Sebulan penuh dilatih. Apa yang dilatih? Hablum minallah, hablum minan nas. Dengan Allah taat dari sisi ubudiyah, ibadah mahdah. Hablum minan nasnya juga harus taat. Ya, harus taat. Nah, inilah yang dilatih oleh Ramadan. Sehingga ketika kita berada di Ramadan, kita takut dengan mengambil harta yang haram. Nah, ketika kita keluar dari Ramadan, kita pun khawatir untuk mengambil, mencari harta dengan cara-cara yang haram. Mungkin sekedar pengantar demikian Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sharing, dipersilakan. Kalau tidak, dilanjutkan. Mana tahu ada pertanyaan. Ada? Ya. Ya. Terkait dengan asas
Saya mau bertanya tentang riba tadi, ada riba fadl dan riba nasiah. Nah, contohnya di kehidupan kita sehari-hari, riba fadl dan riba nasiah itu kita apa? Ya. Kenapa perbedaannya? Terima kasih. Ya, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari kita banyak. Jenisnya kan dua kemarin ya. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam hutang piutang. Kalau riba jual beli itu kan dua pembagiannya. Ada riba, ini menurut versinya kalau kita baca bukunya Dr. Safi Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Riba dalam jual beli itu apa disebut oleh beliau? Riba fadl dan nasiah. Ini hanya berlaku terhadap 6 jenis barang ribawi kemarin: emas, perak, gandum, garam, kurma, jewawut. Nah, prakteknya, faktanya yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti apa? Misalkan riba fadl. Riba fadl itu bentuknya apa? Bisa dalam bentuk tukar tambah emas. Emas kan barang ribawi. Kalau ditukar tambah, maka ini mengantarkan pada riba fadl. Maka kalau emas itu kalau mau ditukar ya jual dulu. Setelah dijual dapat duitnya, sah akad serah terima jual belinya, barulah nanti kita beli lagi emas yang kita mau. Kita punya 1 emas, mau ditambah 2 emas. Kalau langsung serah terima, ini 1 emas, ini duit 1 emas, ambil emas yang 2 emas. Ini jadinya tukar tambah. Kenapa? Karena yang kita tukar emas, yang mau kita miliki emas, sama-sama emas. Ada kelebihan duit 1 emas. Nah, kelebihan ini jadi riba. Jadi riba. Maka solusinya gimana? Jual yang 1 emas, dapat duitnya, sah serah terimanya. Maka tambahkan duit kita yang 1 emas, beli emas yang 2 emas. Dengan begitu aman jadinya. Apa contoh lainnya riba dalam fadl ini? Misalkan ini mau lebaran, ini hari ke 10 gitu kan ya. InsyaAllah Allah sampaikan sampai akhir Ramadan. Amin. Nah, itu biasanya kadang-kadang kalau akhir Ramadan orang banyak nukar duit. Duit pecahan untuk ngasih THR. Itu Pak. Duit 1 juta tukar duit 5.000, 1 juta tukar duit 10. Duit baru 1 juta, misalkan duit 100 tukar 5.000, harusnya kan 20 lembar. Kalau 100 duit 5.000 itu kita terima cuma 19 lembar atau 18 lembar, berarti kan nilainya tidak sama. Tidak sama. Kalau 18 lembar berarti kan 90.000. Sementara duit yang kita kasih 100.000. Maka ada kelebihan kurang itu 110.000. Maka ini riba fadl. Makanya solusinya gimana? Cari tempat nukar yang nukarnya impas. Misalkan nukar ke bank, tapi ngantrinya panjang Ustaz. Nggak apa-apa ngantri panjang, asal jangan lama kita disiksa panjang. Kita ini kan maunya instan. Sama kayak tukar tambah tadi. Ustaz, apa bedanya? Ini 1 emas, duit 1 emas, ini kasih ambil emas. Beda dengan bapak jual, dapat duitnya, gabung beli yang 2 emas. Beda. Kalau yang tadi langsung itu tukar tambah, karena sejenis. Tapi kalau emas dengan perak tidak masalah. Walaupun emas barang ribawi, perak barang ribawi. Kenapa? Karena tidak sejenis. Karena syarat dalam hadis itu masalan bimislin waznan biwaznin, yadan biyadin, faman zada awistazada faqad arba. Kalau dia sejenis, timbangannya dia harus sama, kontan serah terimanya, ini duit, ini barangnya. Kalau yang memberi tambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Itu riba fadl contohnya, dan masih banyak yang lain. Nah, yang kedua riba nasiah. Riba nasiah itu transaksi terhadap barang-barang ribawi yang 6 tadi dilakukan secara tidak tunai. Ini perlu digarisbawahi Pak.
tidak tunai terhadap 6 barang ribawi tadi, emas, perak, gandum, garam, kurma, jawawut. Cuma dari 6 ini, melihat afalnya Nabi, 4 dari 6 ini itu ada pernah Nabi lakukan secara tidak tunai, di mana Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, man ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin musamman farhanahu dir'ahu. Nabi membeli makanan dari orang Yahudi dengan batas waktu yang ditentukan, artinya jual belinya tidak tunai. Farhanahu dir'ahu, dia gadaikan, jaminkan baju besinya. Nabi beli makanan yang dibeli Nabi itu apa? Dijelaskan dalam riwayat itu, dijelaskan oleh para ulama, berupa gandum kasar. Gandum satu dari barang ribawi, emas, perak, gandum, garam, kurma, jawawut. Nah, Nabi membeli makanan berupa gandum tidak kontan, sehingga ini menjadi dalil 4 dari 6 barang ribawi. Ini jadi ilatnya, 4 dari 6 barang ribawi selain emas dan perak, berarti gandum, kurma, jawawut, garam, maka boleh dilakukan transaksinya tidak secara tunai, tapi dengan catatan transaksi itu saling percaya, bisa berupa pakai jaminan atau kepercayaan secara pribadi. Artinya apa? Boleh dihutangi, tapi langsung barang ribawinya diserahkan. Nah, yang seperti ini boleh, tapi terkait dengan emas dan perak tidak ada ilat membolehkan. Sehingga kalau tetap terjadi secara tidak kontan, tunai, tidak tunai, maka menjadi riba nasiah. Apa contohnya? Kredit emas. Beli emas secara nyicil, itu riba nasiah. Berapa emas? Satu emas, berapa duitnya? 2.200.000 misalkan. Dicicil berapa kali? Sekian kali, 5 kali misalkan. Dicicil. Nah, karena tidak kontan, ini jadi riba, namanya nasiah. Kenapa nasiah? Menunda. Sesuai dengan hadis tadi disampaikan oleh Nabi, yadan biyadin, harus apa? Kontan, serah terima. Disebut riba fadl karena ada kelebihan, disebut riba nasiah karena menunda. Maka menunda jual beli tidak kontan atas emas, maka disebut riba, namanya nasiah. Apa contoh lainnya? Misalkan bapak ibu nempah emas, buat emas perhiasan dengan motif tertentu. Misalkan beratnya 10 emas, diukir di situ dengan motif khusus, maka tidak ada di toko emasnya, ditempah dulu, dibuat dulu. Nah, berapa emas? 10 emas. Bisa dibayar cash, bisa dibayar angsur, tapi kan emasnya tidak langsung diterima. Tunggu beberapa hari dibuatkan dulu, baru bisa. Nah, menunda seperti ini jadi riba nasiah. Solusinya gimana caranya? Beli emas, kalau istilah orang toko ameh itu, ada emas darai namanya. Emas darai, emas murni tadi Pak, belum diolah. Beli emas darai. Berapa emas kita mau buat 10 emas. Nah, beli 10 emas, emas darai. Sah terah terima jual belinya. Setelah kita serahkan duit, kita terima emas darainya, selanjutnya baru ditempah. Ini namanya istisna, istisna atau ijaroh. Ijaroh, kita menempah, di mana orang toko emas membuat emas sesuai pesanan kita dari emas yang kita sudah punya. Nah, ini solusinya. Beli emas darainya, setelah itu baru dibuat emasnya, maka aman transaksinya. Tapi kalau langsung ditempah, meski udah bayarnya kontan, cash dibayar, karena emasnya tak langsung diterima, itu disebut riba nasiah. Sama bapak ibu mungkin mau money changer, nukar duit, ya, duit ditukar, tapi nukar duit itu tak langsung dapatnya. Misalkan nukar ringgit 1.000 ringgit, kebetulan tempat kita nukar nih, misal nih contoh aja,
Kita di situ stoknya ada cuma 800. 800-nya dikasih, sudah 200-nya nanti sore. Ah, ini jadi riba nasiah 200-nya. 800-nya halal sah, 200-nya karena ditunda. Sementara duitnya rupiah kita udah kasih, karena ditunda menyerahkan, maka jadi riba nasiah. Banyak prakteknya hari ini Bapak Ibu di tengah kehidupan masyarakat kita hari ini. Yang paling lazim hari ini selalu kita tengok iklannya, memiliki emas dengan cara tidak tunai, beli emas kredit, itu kan banyak Pak. Itu riba nasiah menurut kajian kita, sesuai dengan maknanya, ya. Cuma kan ada yang bilang, itu kan riba tidak sama dengan bunga. Bunga itu istilah perbankan, riba itu istilah fikih. Coba ditengok, kan ada yang bilang denda kan bukan bunga, bukan riba, itu kan konsekuensi dalam bisnis. Kan ada yang bilang kayak gitu kadang-kadang, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Coba kita kaitkan Pak, denda hari ini kenapa? Itu kan riba jahiliyah. Dulu orang berhutang juga gitu, orang Arab jahiliyah ngutang gitu, kalau dia bayar cicilan tidak jatuh tempo, tak bisa bayar, dikenakan denda. Nah ini riba jahiliyah. Prakteknya dalam dunia kontemporer hari ini, ketika ngutang jatuh tempo, tak bisa bayar cicilan, kena denda. Denda itu riba jahiliyah ketika disepakati di awal. Gimana kalau tak disepakati? Kalau tak disepakati itu subhat, mirip dengan riba jahiliyah. Khurud min subhatin mustahab, keluar dari perkara subhat disunnahkan. Baik, saya kira begitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Ya. Kalau asuransi itu gimana Pak? Asuransi. Ya, sebelum